Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari iman. Apa itu iman dan apa saja yang harus kita imani? Iman yaitu menurut bahasa kata iman berarti percaya atau membenarkan. Dalam hal ini, intinya adalah percaya dan mengakui bahwa Allah adalah Maha Esa dan tiada Tuhan selainnya, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Secara istilah, iman adalah mempercayai dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman sering disebut akidah atau keyakinan. Pengertian dasar dari istilah iman ialah memberi ketenangan hati atau pembenaran hati. Jadi, makna iman secara umum mengandung pengertian dan pembenaran hati yang dapat menggerakkan anggota badan memenuhi segala konsekuensi dari apa yang dibenarkan oleh hati. Iman sering juga dikenal dengan akidah dan berarti ikatan, yaitu ikatan hati. Bahwa seseorang yang beriman mengikatkan hati dan perasaannya dengan sesuatu kepercayaan yang tidak lagi ditukarkan dengan kepercayaan lain. Akidah tersebut akan menjadi pegangan dan pedoman hidup. Berdarah daging dalam diri yang tidak dapat dipisahkan lagi dari diri seseorang mukmin. Bahkan, seorang mukmin sanggup berkorban segalanya, harta, dan bahkan jiwa demi mempertahankan akidah. Setiap muslim wajib untuk beriman kepada rukun iman yang 6, yaitu yang pertama, iman kepada Allah, yang kedua, iman kepada malaikat, yang ketiga, iman kepada kitab-kitab, yang keempat, iman kepada nabi dan rasul, yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah. Sebagai umat muslim, sudah semestinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya percaya akan keberadaan Allah dan Allah ada sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Meyakini Allah tidak hanya melakukan kata-kata, tetapi juga dibutuhkan bukti dari amalan perbuatan, melaksanakan semua perintahnya, dan menjauhi larangannya. Semua makhluk diwajibkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari rukun iman kepada Allah adalah kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. Ada 10 malaikat Allah yang perlu kamu ketahui. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagi rezeki, malaikat Israfil peniup trompet sangkakala, malaikat Ijrail pencabut nyawa, malaikat Munkar dan Nakir penangkal alam kubur, malaikat Rakib dan Atid pencatat amal, malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Maka rukun iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Maka rukun iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab yang perlu diimani oleh umat Islam terdiri dari 4 kitab. Keempat kitab tersebut ialah Taurat
yang diturunkan melalui Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan melalui Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan melalui Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab itu diturunkan kepada para rasul untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh umatnya. Dengan berpedoman teguh pada kitab-kitab Allah, niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada para Nabi dan Rasul. Hal ini berarti kita harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya mempercayai segala ajaran baik lisan maupun tindakan sebagai teladan para Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul sangat banyak, namun kita diwajibkan mempercayai 25 Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang sering disebut dengan kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. Meyakini adanya hari kiamat, maka manusia bisa menjadi lebih baik, mengumpulkan banyak pahala sebagai saku atau simpanan di hari akhir kelak. Selain itu, kita juga harus mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan yang kekal sesungguhnya itu ada di akhirat kelak. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Umat muslim wajib percaya kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. Takdir merupakan ketentuan yang terjadi di alam semesta. Menurut bahasa, qada berarti ketetapan. Sebelum dunia tercipta, Allah sudah punya ketetapan qada tertulis baik tenang tentang hidup, kebaikan, keburukan, dan kematian. Sementara qadar menurut bahasa berarti ketentuan atau kepastian Allah. Sedangkan berdasarkan istilah, qada berarti penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah. Termasuk yang sedang terjadi, akan terjadi, dan belum terjadi. Hubungan qada dan qadar tidak bisa dipisahkan karena qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau keyakinan. Dua kata ini juga dikenal sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Sehat selalu ya teman-teman. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.